Semangat pagi. Semangat luar biasa. Bagong Pasti bisa, Jos. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast kita, tempat ngobrol santai, dan semoga ilmu yang akan dibahas ke depan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di podcast kali ini episode kedua, juga podcast perdana setelah libur panjang, bersama saya Tisa dan teman saya. Ya, jadi sama saya Karel Julian saya. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, tapi mendaki. Kalau kata orang itu mendaki. Gitu. Ya, pingin mas ya kita beberapa jam ke depan. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita itu membawa tema yaitu membangun SDM unggul di industri transportasi ya. Jadi dengan subtemanya peran human capital dalam mendorong kinerja dan budaya perusahaan. Jadi kayak gitu Mbak Lisa. Jadi hari ini kita ada narasumber yang pastinya yang sudah lama ya berkompeten juga di industri ini khususnya atau di pertambangan ya, kayak gitu sih Mbak Lisa. Wah, menarik sekali. Siapa tuh mas? Mungkin bisa di-spill. Materi kali ini tuh pemateri kita tuh dari manajer kita sendiri ya di PT DKK Makmur Tercinta ini, yaitu dari manajer ACGS Bapak Arif Ardianto ya. Mungkin Pak, kita ini mau sedikit mengulas lebih dalam ya Pak. Mungkin Pak Arif bisa memperkenalkan diri dulu Pak di sini sebagai narasumber ya. Oke. Baik, dulu terima kasih ya Mas Karel gitu ya. Mungkin ini pertama kali saya diundang podcast gitu ya. Di PT Bagong ini pertama kali saya podcast, dan sebenarnya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Arif Ardianto. Kebetulan saat ini saya dipercaya oleh PT Bagong membawa dua departemen ya. Yang pertama ada di Training Development Center, kemudian di Departemen ACGS ya, Human Capital General Service. Ya, jadi secara kepercayaan ya, Bagong mencoba untuk memberikan dua hal ya, pekerjaan kepada saya di ATDC maupun di Human Capital. Begitu ya Mas Karel, Pak Tisa. Mungkin sebelum masuk ini Pak ya ke intinya yang lebih dalam ya peran human capital dalam industri ini ya Pak. Jadi menurut Pak Arif ini bagaimana Pak pentingnya human capital dalam keberhasilan perusahaan transportasi Pak? Terutama kita ini di Bagong ini kan penyedia jasa layanan ya, khususnya transportasi di pertambangan dan bisnis kita seperti itu Pak. Oke, kalau bicara terkait human capital ini, sebenarnya human capital itu bicaranya sudah terkait bisnis strategik gitu ya. Jadi orang mengira dulunya human capital itu administrasi doang. Ya, bicara human capital itu administrasi pekerja gitu ya. Masalah gaji, masalah karyawan itu udah menjadi. Tapi di saat ini human capital itu sudah bergerak jauh ya, menjadi bisnis partner. Nah, di dalam industri pertambangan, industri ini ya, transportasi ya, yang kita notabene banyak di pertambangan. Ini menjadi salah satu yang paling penting ya, peran human capital ya. Kenapa? Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang proper ya, dari skillnya, dari kompetensinya ya, dari attitude atau perilaku itu harus kita siapkan. Nah, peran human capital di sini menjadi sangat vital ya. Jadi sangat vital untuk mendukung bisnis bagi perusahaan itu sendiri, terutama PT Bagong. Betul. Karena kan terkait dengan capital ini sebenarnya bagi saya kayak orang itu kan dari benar yang dibilang Pak Arif itu hanya mengenal industrinya itu administrasi aja, padahal di dalamnya itu kan besar terkait pengembangan karir, SDM dan lain seperti itu ya. Apalagi mengingat perusahaan kita ini di bidang jasa ya mas, jadi core bisnisnya itu lebih ke bagaimana SDM-nya ini memberikan pelayanan jasa yang baik gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana strategi Bapak dalam menyusun, kan Bapak kebetulan membawahi dua departemen ya Pak, TDC dan ACGS, di mana keduanya berhubungan dengan sumber daya manusia. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses rekrutmen hingga dalam kata siap tadi untuk bekerja itu. Oke, jadi sebenarnya gini ya, makasih ya Mbak Tisa Mas Karel. Jadi berhubung saya dijadikan satu gitu ya, ACGS dari Development Center, sebenarnya memudahkan saya gitu ya untuk menyiapkan talent gitu ya. Artinya gini, kita dituntut untuk memenuhi
mentor gitu ya, entah itu kita ngomongin driver, ngomongin mekanik, ataupun ngomongin pengawas. Nah di sini kita tadi ya sebelum disampaikan Mbak Tisa, kita harus menyiapkan rencana untuk rekrutmen kita ini. Tapi di sini kita hanya nggak cukup dengan menyiapkan rekrutmen saja gitu, tapi kita harus mempunyai strategi gitu ya. Kalau saya nyebutnya itu pipeline. Pipeline itu semacam sumber daya gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya sumber daya itu atau pipeline itu nggak boleh kita tutup. Kita bahasa ini. Kalau kita butuh, baru kita cari. Tapi kalau kita nggak butuh, itu baru kita nggak cari, gitu ya. Bahasa gitu. Ibaratnya kita keran air, gitu ya. Kalau bisa keran air itu ya tetap nyala, gitu ya. Tetap bisa memberikan sumber daya manusia tersenyumnya, gitu ya. Nah, kebetulan di kita ya di HCGS dari TDC itu kita punya strateginya gitu ya, bahwa pipeline itu diambil dari yang pertama internal kita sendiri. Jadi kita mengembangkan yang di dalam. Yang di dalam seperti apa? Kita melakukan bahasanya itu skill up ya, jadi karir. Jadi orang dari sisi misal dari dia bicara dulu helper ya, dia dari helper kita tingkatkan karirnya ini ya. Kita skill up menjadi seorang misal seorang developer atau seorang mekanik, kita kembangkan dari dalam. Kemudian kita juga membuka terkait pelatihan. Ya, yang saat ini berjalan di TDC itu kalau kita seminggunya itu driver batch. Iya. Ya. Kayaknya ini lagi marak banget nih di kita tuh. Kayaknya masih ada sekarang ini kayaknya banyak ya driver-driver dari site itu dikirim ke kita, mekanik-mekanik dari site kirim ke TDC untuk dibentuk lagi Pak ya. Itu. Nah, itu. Jadi di poin kedua atau BMDB atau BMDB itu untuk mekanik, penyiapan mekanik itu yang kita harus siapkan. Nah, bedanya ya yang tadi kita angkat dari dalam kita naikkan, tapi kalau driver atau BMDB itu yang dari luar. Biasanya dia sudah punya skill, tapi perlu kita tambahkan. Betul. Ya, biasanya di tempat-tempat di luar itu, Pak saya sudah punya kalian mengemudi ini, dan saya pernah bawa truk. Tapi saya mau kerja di industri transportasi, saya pengen bawa bis. Ya, nah akhirnya kita kali lagi, kita training kan di departemen TDC, kita bentukan perbaiki ini, itu. Yang di luarnya lagi ada lagi rekrutan eksternal tadi Mbak Tisa sudah menyebut ya. Eksternal seperti apa rekrutnya? Kita ada porsi, jadi biasanya dari luar yang sudah punya strateginya bisa melamar dengan kita. Tapi terkait penyiapan pipeline itu kita siapkan dari 3 hal ya, dari untuk peningkatan karir, kita siapkan dari pelatihan, kemudian kita juga menyiapkan dari sisi Berarti itu secara tidak langsung ya dari SDM kita yang ada di perusahaan kita ini berarti itu menjadi salah satu aset ya Pak untuk operasional kita ya Pak. Itu. Nah mungkin tadi kan Bapak berbicara bahwa mereka dibentuk nilainya itu di sini seperti itu ya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak kalau di Bagong sendiri itu value seperti apa yang ingin dibentuk seperti itu? Oke, jadi gini, kalau kita bicara value gitu ya, jadi pada dasarnya gini, kita bentuk orang itu tadi Mbak Tisa nyebut value itu nilai gitu ya. Jadi seseorang ketika kita bentuk berarti harus ada yang membedakan gitu. Nah, nilai yang kita bentuk di sini pertama kedisiplinan pasti. Ya, kalau bicara orang kenapa masuk di desa ada ini ya, ada komandan gitu ya. Iya. Ada komandan ya. Nah, nilainya itu yang kita bentuk. Kedisiplinannya dulu. Ya. Karena ketika kita nggak bentuk sifat disiplinnya gitu ya, gimana dia mau mengoperasikan alatnya? Nah, terus kemudian apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini penting. Kenapa? Ketika dia diamanai membawa bus ya, mengembangkan bus, kalau dia tak punya tanggung jawab, gimana nasib dari ini ya? Penumpang-penumpang yang diangkut ya. Karena yang kita angkut ya di jasa transportasi ini kan apa manusia ya? Itu. Keselamatan menjadi tujuan. Jadi nilai dari kedisiplinan dan tanggung jawab itu menjadi yang poin cara dulu gitu ya di dalam kelas kita. Jadi benar-benar apalagi nyawa kita cuma satu ya Mas ya. Jadi iya betul. Karena yang di bawah itu kan salah satu unit kita itu mungkin bisa sampai 29 orang ya Pak di sini ya.
Mungkin teman-teman yang pernah bintangasi di TDC atau mekanik pasti tahu siapa instruktur kita ya, pelatih kita ya, yang komandan 5 huruf mematikan ya. Mungkin yang tahu ya bisa di-spill di sini di komentar ini siapa yang tahu. Pengalaman ya Mas. Iya, karena penting itu bagi saya. Karena disiplin itu penting ya untuk pertambangan ini, bukan hanya sekedar kerja, karena kan itu termasuk salah satu area yang high risk dalam kita bekerja gitu setelah penerbangan seperti itu. Jadi yang mau kerja di pertambangan dipikirkan lagi disiplinnya harus dibentuk, karena pertambangan ini bukan apa ya, bukan tempat wahana bermain seperti itu, karena high risk banget seperti itu. Mungkin Pak ya, sebelum kita masuk terlebih dalam ya Pak, kita mau pengen tahu sedikit. Jadi kita mau Pak Aris spill sedikit lah cerita perjalanan Bapak sampai bisa ada di posisi sekarang manajer HCGS dan dinaungi juga oleh TDC seperti itu Pak. Oke, jadi gini ya. Kalau bicara terkait karir ya, kenapa saya sampai bisa saat ini di HCGS atau TDC ya, sebenarnya saya nggak ada merencanakan ini ya. Jadi kalau detail saya rencanakan harus menjadi seorang HR, general manager ataupun di development itu nggak ada, gitu ya. Jadi saya dulu dididik sama gitu ya. Saya dari siswa sama. Jadi kalau orang-orang sekarang di sini ada Development, ada DDP, ada MT ya, dan mengenai itu masih ada ya. Iya betul. Saya sama. Saya berangkatnya dari siswa pelatih dan saya banyak baca di lapangan, gitu ya. Dengan apa? Dengan orang-orang yang kompeten. Dan kenapa akhirnya saya memilih ke people ya, ke Human Capital ataupun di ini ya, karena saya mengenal banyak karakter ini, karakter manusia ya. Karena tadi kalau kita bicara perusahaan itu nggak hanya sistem, jadi betul hanya sistem aja. Tapi bagaimana dari masing-masing ya, pada manusianya, sumber dayanya itu yang harus kita kelola. Bahkan boleh punya armada banyak gitu ya, punya teknologi atau podcast yang secanggih ini, tapi kalau nggak ada orang atau manusianya yang menjalankan, Nggak jalan ya. kalau Mas Rel dan Mas Tisa atau nggak ada Mas Rian, itu nggak akan jalan. Ya, Nah tadi Bapak bilang Bapak tidak terpikirkan sama sekali untuk terjun di dunia HR. Nah apa itu Pak yang bikin Bapak akhirnya lebih dari 10 tahun kan ya Pak ya di dunia HR dan bertahan seperti itu? Selain dari menemukan karakter yang menarik tadi. Oke, kalau bicara kenapa saya akhirnya mendalami di Human Capital gitu ya. Jadi yang bikin saya tertarik itu sebenarnya gini, karakter manusia itu kan dibentuk dari fundamental. Kalau saya ini, pertama segini, dari perilaku kejujurannya ataupun di integritasnya. Nah, sebenarnya tanpa dua hal itu ya, perusahaan atau bisnis kita nggak akan jalan. Jadi artinya apa ya? Ketika baca ini, kalau keterampilan atau skill itu orang bisa menguasai gitu ya. Gampang. Saya memberikan training Pak Tisa atau Mas Karo sekarang untuk mengoperasikan bis itu bisa. Tapi untuk membentuk karakter orang gitu ya, itu yang butuh proses yang nggak sebentar. Gitu ya. Dan itu menarik gitu ya, menarik. Kenapa? Ketika kita bisa sukses tidak atau tidak berhasil untuk karakter orang ini ya di dunia baik menjadi baik gitu ya, itu menjadi sebuah prestasi. Nah, akhirnya kenapa saya akhirnya tertarik gitu ya, tertarik untuk masuk di haji. Dan kalau saya boleh cerita, sebenarnya saya tuh nggak ada sama sekali untuk ini basic karena saya lulusan teknik ya, teknik ya, saya teknik karya berkecimpung sebenarnya untuk di dunia people ya, tapi karena memang saya ada banyak orang di lapangan ini, ketemu banyak orang, ketemu operator, ketemu mekanik, ketemu pengawas, akhirnya hal itu membuat saya makin minat di dunia pendidikan, ke dunia HC ya, dunia itu menjadikan saya untuk lebih terjun ya dunia. Nah, menarik Pak. Jadi 2 poin tadi itu juga jadi pegangan Bapak ya Pak dalam memimpin, lalu membentuk dan terjun di dunia HR. Nah, selama ini, sejauh ini, tantangan apa sih Pak yang paling besar menurut Bapak
selama terjun di dunia HR gitu. Karena kan di human capital ini kan bukan hanya 1-2 orang gitu, berbagai macam-macam karakter. Tentunya itu sebuah tantangan tersendiri ya, kayak gitu. Sebenarnya tantangannya kali ini ya, di Papua ini kan transportasi. Mbak bisa menyampaikan di transportasi ini lebih banyak challenge-nya tantangannya. Di perusahaan saya sebelumnya saya itu lebih banyak menyiapkan orang untuk mengoperasikan ini yang dibawa material. Nah, di Bagong sendiri gitu ya, tantangannya jauh lebih besar. Bukan material lagi yang dibawa, tapi manusia. Nah, tantangan tadi ya terkait apa yang harus dihadapi di mana ini di HC ya, terutama di PT Bagong ini tadi 2 hal tadi ya. Karena sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan integritas itu harus ada. Bedanya harus lebih banyak. Ya, kalau di tempat sebelumnya 1 unit bermasalah ya sudah di unit itu aja bermasalah. Tapi ketika di PT Bagong 1 unit bermasalah 29 orang. Itu ya. Bahkan dampaknya kemana-mana Pak ya. Kemana-mana. Terakhir kita sampai stop ya. Iya, betul. Kita ya di jalan ada kendala akhirnya. Nah, yang kita bawa ini nyawa 29 orang. Bayangkan aja mungkin ya satu di dalam bus itu kan 29 orang. 1 orang itu kepala keluarga mungkin bisa 3 orang yang dinaungi dikalikan 29 itu udah berapa banyak sebenarnya. Jadi sangat high risk banget ya. Jadi tantangannya luar biasa. Berarti bagaimana menciptakan keamanannya itu juga lebih ekstra lagi ya Pak? Jadi gini, safety pun gitu ya, itu nggak mudah sendiri. Kalau sekarang orang nyebutnya ya keselamatan itu tanggung jawab safety, itu salah. Ya, tanggung jawab keselamatan itu ada di masing-masing. Ya. Nah, peran kita di HC atau di TDC itu menciptakan, mendorong orang untuk bisa budaya selamat. Coba. Gitu ya. Intinya dia mengamankan dia sendiri. Dia bisa bekerja dengan aman, baru yang lain juga akan merasakan keselamatan. Betul, setuju banget sih Pak. Karena kan sangat kalau untuk safety itu untuk diri kita sendiri itu pasti akan berdampak. Toh perusahaan nanti kalau misalnya memang ada kenapa-napa bisa melakukan cari akar masalahnya, tidak akan perbaikan. Kalau secara langsung ke orangnya kan itu berdampak langsung ya seperti itu. Dan perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Betul, jadi dari diri kita sendiri. Nah, tadi kan ada value yang dibawa ya Pak, dan ini ditanamkan ke calon karyawan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, pendekatannya sendiri itu bagusnya itu seperti apa gitu, biar semua karyawan itu bisa satu visi dan satu misi dengan PT Bagong Merdeka Pamakmur. Oke, jadi kalau secara pendekatan, sampai ambil contoh rektor kan, ini jadwal ya. Pendekatannya sebenarnya gini, kalau kita bicara direktur itu pendekatannya harus praktis, ya, praktis dan aplikatif. Maksudnya gimana? Jadi itu harus contoh, ya. Jadi kita kalau belajar itu nggak hanya teori, textbook gitu ya. Kalau kita diberikan buku, ya sudah, itu proporsinya cuma 20% aja. Tapi apa yang kita butuhkan itu harus aplikatif, praktis dan aplikatif. Makanya sebenarnya kenapa di TDC itu kan ada praktek ya, ada praktek unit gitu ya, ada praktek unit. Ketika kita sudah memberikan teori, kalau kita tidak praktekkan, ya itu juga akan dapat dampak. Itu betul. Ya, dimana kalau kita bicara tadi ya, bicara terkait keselamatan, tanggung jawab, ya harus dipraktekkan gitu ya. Kalau kita sebagai pemimpin, ya kita harus mencontohkan dulu. Bahasanya kalau dalam itu ya. Bicara gini, leader harus punya disiplin. Ya. Tapi ketika leadernya tidak memberikan contoh, ya pasti tidak akan berdampak. Betul. Ya. Jadi kalau di saat ini ya pendekatannya kita harusnya praktis sama aplikatif. Contohkan, ya. Jangan kita berharap bisa dapat yang baik, tapi kalau kita tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan. Seperti itu, Pak Nisa. Nah, benar banget Pak. Setuju banget. Kami pun sebagai karyawan juga melihat atasan kami sebagai figur ya. Modelnya kita gitu. Nah, mungkin bisa Bapak kasih tips nih Pak untuk karyawan misalkan sudah dicontohkan, tapi ternyata memang pendekatannya tidak cocok seperti itu dengan leadernya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Apalagi kita Gen Z ya, nggak cocok dikit langsung
pindah-pindah bisa ya. Gitu. Oke, kalau contoh begini, mungkin gini, kalau kita memberikan contoh itu nggak bisa sekali gitu ya. Ya, sekali, 2 kali itu belum gede. Tapi kalau kita memberikan contoh itu konsisten, ya, konsisten terus menerus ya, itu pasti akan ada perubahan. Ya, kemana pada anggota kita. Jadi jangan berharap satu kali kita memberikan contoh itu mendapatkan feedback yang sama. Ya, apalagi Gen Z itu penuh dengan kritik ya. Betul. Tadi sebenarnya Mbak Tisa kalau sama cocok saya keluar. Iya. Tapi kalau kita memberikan contoh itu berulang gitu ya, dan kita mau bahasanya apa ya? Ya saling ini ya, saling mengingatkan ya. Kan ini kita hanya bisa memberi contoh, tapi kalau kita nggak saling ingetin gitu ya, mau feedback ya, atau diskusi juga nggak akan ada effort gitu ya. Jadi Gen Z sekarang itu bukannya mereka nggak sejalan dengan kita ya, tapi memang kita yang harus juga bisa menyesuaikan. Karena seiring berkembangnya zaman ya kayak gitu. Terus juga lagi tuh mungkin yang Gen Z yang mengkritik-kritik itu juga harus didasari dasar yang jelas kayak gitu ya. Jadi bukan hanya asal kritik vokal tanpa didasari seperti itu. Betul sekali, dan juga kita harus saling open minded tadi. Betul, karena kan ada perbedaan budaya gap tadi itu ya. Jadi kita harus menemukan titik tengahnya dari manapun juga agar lingkungan kerja kita juga aman dan nyaman seperti itu. Nah, ini menarik lagi Pak, karena kan di setiap misalnya ini salah satu perusahaan ya, human capital itu bisa nggak sih Pak menjadi strategi partner bagi manajemen dalam mengambil keputusan? Kalau menurut Pak Arif itu seperti itu gimana Pak? Oke baik, jadi sepakat apa yang disampaikan Mas Syarel ya. Jadi gini, peran HC sekarang itu bukan hanya sekadar administrasi ya, fungsi administrasi bukan. Tapi peran HC sekarang itu menjadi strategi partner atau strategi bisnis gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan HC ya terkait strategi partner kepada perusahaan atau organisasi? Yang pertama, kita harus mengembangkan organisasinya. Ya, karena kita tahu gitu ya, kita kali ini Pak kembangkan SDM-nya dulu gitu ya. Tapi kita lupa nggak mengembangkan organisasi. Iya betul Pak. Padahal kebutuhan organisasi semakin lama itu semakin berkembang. Gitu ya. Kalau dulu mungkin gini, dulu orang nggak butuh TDC. Ya, yang penting aku butuh departemen operasional, butuh HTGS, udah jalan. Atau yang finance mungkin ya, karena yang bayar gitu ya. Nah, tapi saat ini berkembang ya, karena organisasinya nggak dikembangkan, di develop, itu juga akan menjadi partner strategik gitu ya. Nah, sekarang contoh gitu ya, sekarang sudah mulai kan TDC membantu menyiapkan para pipeline, menyiapkan kandidat untuk rektor mekanik ataupun pengawas, bahkan MT ya sekarang Mas Carlo bisa duduk di sini, MT yang kita create gitu ya, kita kembangkan. Nah, terus yang kedua, kalau kita bicara talent, mungkin pertama kali saya masuk gitu ya, ini Mbak Tisa, kita belum punya seorang organization development atau seorang penyusun talent management. Kita di 2026 ya, awal kita sudah mulai menyusun talent management. Artinya apa? Kita sudah menyiapkan talent-talent yang pengganti ya. Karena ini, nantinya pasti saya akan diganti gitu ya. Ya di sini saya nggak seterusnya duduk ya di HTGS manager atau DTC manager ya. Suatu saat saya butuh digantikan dengan talent-talent baiknya Pak Paul. Bisa jadi nanti Mbak Tisa, Mas Karel ataupun Mas Rizky gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ada talent manajemen. Ya, kalau tadi organisasinya sudah di develop, nah kemudian kita harus kembangkan di talent manajemennya. Jangan sampai gini, ketika orang ini pergi, kalau salah satu orang pergi yang maksudnya dia di sisi strategi ya, ini pergi, tapi nggak ada penggantinya. Ya, ketika kita ambil dari luar, ini berbeda pasti dia, pasti polanya berbeda. Nah, kita talent manajemen itu harus kita kembangkan. Nah, yang terakhir itu kita harus menyiapkan SDM-nya ya. Terkait tadi kalau kita bicara manusia atau karyawan, ya kita harus mengembangkan terkait development-nya. Jadi training yang berkelanjutan itu harus ada. Jadi kalau kita sekarang lihat ya, Bakom sekarang sudah punya materi kompetensi. Ya, di dalam materi kompetensi itu ada soft, ada technical. Jadi masing-masing
level Java kan itu udah punya masing-masing kompetensi. Itu harus dikembangkan. Jadi dari 3 hal tadi ya, organisasinya dikembangkan, kemudian membentuk talent management, terus kemudian mengembangkan gap dari masing-masing kompetensi pekerjanya, itu akan menjadikan HR itu menjadi bisnis strategi dalam organisasi. Itu sih Mas Karel. Jadi bekerja di Bagong ini sebenarnya kesempatannya terbuka lebar ya Pak untuk mengembangkan diri masing-masing karyawan. Betul. Di Bagong masih sangat lebar. Ya, kalau dulu Mas Karel berangkat dari MT. Betul. Ya, berapa tahun Mas Karel di posisi sekarang? Di posisi sekarang tuh saya hampir 2 tahun ya Mas, sejak Juni 2024 ya. Ya, dari seorang yang siswa ya, siswa manajemen training sampai sekarang di supervisor sakti ya. Iya, Itu hanya 2 tahun. Artinya kesempatannya di Bagong itu masih luas. Ya, masih ada talent yang belum terlihat ya. Itu masih akan kita. Tapi benar itu Pak, jadi selama saya dulu sebelum masuk di Bagong ya, saya itu tidak tahu kan apa Bagong lawannya kan. Tapi saya tahu kalau Bagong itu adalah satu perusahaan polisi ya. Ternyata memang kondisinya itu pertama itu sangat luar biasa dari bulan ini. Kita selama ternyata Bagong ini perusahaan yang besar ya. Gitu. Dan di dalamnya juga sudah cukup komplit ya, termasuk ada kita organisasi development sekarang, terus ada juga dari development center yang sekarang. Itu sangat membantu sekali ya, apalagi teman-teman yang masih fresh, yang baru lulus, teman-teman mekanik, itu adalah salah satu bisa opsi jadi pengembangan karir ya, yang pengen mau menambah kita dunia tambah. Saya di bagian itu Ini kayaknya sekarang itu lagi masih ada beberapa deh, itu kan driver kayaknya itu lagi aktif hire ini Pak ya, teman-teman driver. Bisa dipantau terus Instagramnya yang mau melamar di Bagong, masih terbuka. Nah, ini menarik juga Pak ya, karena kan perusahaan Bagong ini operasionalnya besar Pak ya, hampir di mana-mana ada. Nah, salah satu mungkin strategi Pak Arif ini terkait SDM ya Pak, karena kita sudah melakukan training, kita sudah melakukan organisasi development. Bagaimana Pak secara strategi Pak Arif untuk menjaga kualitas SDM tadi atas nama itu Pak? Jadi tadi sampaikan Mas Karel jadi bahwa ini sekarang punya karyawan hampir ada 6.000 ya. Luar biasa banyak itu Pak. Artinya apa? Artinya terkait kompetensi itu harus biasa. Dengan bahwa kita nggak ingin ya, kita sudah punya taring ekonomi center. Kemudian dengan website ya, fungsi website ya, jadi orang, jadi ekor, tapi setelah itu nggak kita cari kompetensi. Kemudian di sini kita tetap berikan refreshment, betulnya kita ada refreshment. Jadi dari gap atau metode kompetensi yang sudah disampaikan di awal tahun itu wajib diikuti. Ya, kalau saat ini memang kita masih di online, training atau hybrid training gitu ya. Jadi masing-masing atasan kita dorong untuk daftarkan karyawannya, gitu ya, atau timnya gitu ya, untuk mengikuti pelatihan. Mau pelatihan itu soft skill, mau pelatihan yang teknis gitu ya, itu harus didapatkan gitu. Akan menjaga. Ya, karena memang kompetensi ketika kita jaga yang ada fresh, ya pasti akan mudah. Betul. Kalau kita terus refresh, terus kita isi ya beberapa pembaruan pelatihan gitu ya, kompetensi atau dari kemampuan kerja itu nggak akan. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, kalau mau tahu program-programnya itu kita bisa lihat di mana ya? Oke. Kalau program-programnya sebenarnya awal tahun itu sudah disampaikan gitu ya. Jadi gini, di sini ini yang biasanya saya itu Pak Wildan gitu ya. Pak Wildan ini officer dari revisi gitu ya. Jadi masif banget gitu ya. Jadi hampir tiap bulan dia tuh mengablas ya. Dia memberikan pelatihan-pelatihan ya yang sudah didaftarkan dari masing-masing atas. Dan undangan itu selalu di reminder. Betul Pak. Ada di reminder ya. Pak ada pelatihan misalnya PWGD. Betul. Pak ada pelatihan coaching.
itu selalu di website. Dan kalau mau melihat itu ya sebenarnya kita punya dashboard nantinya ini ya, dashboard untuk melihat jadwal pelatihan gitu ya. Kalau kita nyebutnya TS, kemudian schedule itu bisa diakses gitu ya. Nanti silakan nanti mungkin bisa ditambahkan ya, mungkin kalau ada link akses itu bisa diberikan ya. Tapi paling enggak ketika kita nggak tahu gitu ya terkait training apa yang kita dapatkan, temui rasanya. Betul. Ya, temui rasanya minta coaching. Ya, jadi pelatihan apa ya atau training apa yang saya butuhkan itu minder dari aktivitas atau kegiatan profesional. Nah, betul banget. Berarti selain leadernya yang harus aktif, kita juga harus aktif juga ya Mas? Iya, jadi untuk rekan-rekan dari Bagunis ini ya, mungkin sudah ada di grup di Blast itu ya. Mungkin yang tahu Pak Wildan itu pasti sudah tahu lah di grup. Nah, ayo rekan-rekan itu kita daftar lah. Karena pelatihan ini bukan mandatory perusahaan ya, kalau menurut saya. Karena pelatihan ini sebagai wadah ilmu baru Pak untuk kita. Jadi apa yang masuk ke kita itu ibarat adalah insight baru teman-teman. Karena banyak itu yang bisa kita ambil. Jadi walaupun online, nanti banyak juga dari terutama dari trainer operation yang sudah mulai mobile banyak ya Pak sekarang seperti itu. Ayo, yang belum tahu mungkin bisa ditanya kepada pengawasnya, safety-nya, koronnya atau BJK-nya seperti itu. Dan ilmunya sendiri kan juga bisa diimplementasikan nggak cuma di Bagong, tapi juga nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain dan dampaknya pun bisa lebih luas lagi gitu. Jadi ladang amal jariah juga loh, bermanfaat gitu. Ibarat kan bisa dipakai terus menerus seperti itu. Mungkin Pak ya, kalau saya sendiri ya Pak ya, terkait training ini, saya tuh merasakan dampak sekali ya Pak, apa yang saya dapat dari training membuka insight baru. Mungkin dari POP Pak Arif ini, selama ini merasakan nggak sih Pak, bahwa dampak program training ini ke karyawan atau perusahaan ini menurut Pak Arif itu gimana Pak, seperti itu? Oke, jadi ini ya, kalau kita bicara sebagai trainer itu, jadi dampak yang paling kelihatan ya itu ketika kita bisa berubah perilaku ya mereka dari training perilaku orang itu berubah ya. Yang awalnya nggak tahu juga yang awalnya nggak tahu dari dampak yang paling besar menurut saya ini jadi gini ada perubahannya terkait aspek yang tadi ya dari bisnis dan data soal jadi di awal orang belum dapat training, terutama yang di Bagong ya. Jadi di Bagong di awal orang mau training apapun, ketika datang dari sel, DC itu pasti yang di tempat pertama kan di disiplinannya, ilmu tanggung jawabnya gitu ya. Ketika training itu dapat ya dari sisi perilaku dan itu terbawa ya sampai kembali di mana kerja gitu. Itu akan terasa beda ya. Tapi pelatihan kita masih ini awalnya driver bisa bawa gini, tapi kalau enggak ya kalau kurang artinya rambunan dulu dia nggak perlu nanti ada masuk tapi ya ketika dia sudah mengoperasi lagi tahu gitu ya kok ternyata saya harus mewakili rambunan dulu harus dari 60 di atas itu nggak bisa. Nah, ketika ada dampak di sana, dia mengubah perilaku dia dari awalnya tidak mau tahu, tapi akhirnya takut dia, karena dia sudah belajar pada itu yang berimpact besar. Ya, mekanik juga, karena bidang mekanik, awalnya pekerjaan itu pokoknya satu pukul, ya. Saya nggak tahu PD apa-nya nggak pakai, biasanya palunya ngomongkan, ya. Atau saya nggak pakai kacamata, ya sudah. Tapi ketika kita berikan pelatihan itu berdampak, ya. Dia harus memakai APD, palunya yang nggak standar, dia coba minta ganti atau minta feedback, ya. Nah itu akan paling berkesan. Kalau dari sisi training ya, karena banyak orang pintar ya, banyak orang skillnya jago ya. Tapi kalau di dasar tadi ya, disiplinnya dan tanggung jawabnya yang dapat ya, ada yang berubah di perilakunya, artinya training itu tidak apa-apa. Itu Mas ya. Berarti kuncinya tadi adalah perubahan perilaku ya Pak ya. Karena mungkin ini ya teman-teman yang melihat media sosial kita ya, jadi kan kita di situ mungkin di hari pertama itu
ada yang digulung-gulung. Nah, itu bukan semerta-merta kita menyiksa, bukan begitu Pak ya. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Arief. Jadi itu adalah salah satu program untuk membentuk disiplin karakter itu. Jadi dibentuk teman-teman. Ya, bagian itu saya tambahkan, jadi nggak hanya driver mekaniknya ya yang dibentuk ya, karakternya nggak dibentuk hanya driver mekanik ya, tapi sampai ke liternya. Ya, kapan nanti kita ada rakter itu. Oh iya, Itu nggak hanya para driver atau mekanik, tapi liternya, PJO-nya, manajernya dibentuk hal yang sama. Apa tadi? Tanggung jawab, kedisiplinan. Dan yang kita panggil sekarang ini, yang dari jobset itu nggak lagi bicara driver sama mekanik gitu ya, tapi mulai dari korlap, admin, gitu ya, sampai di kepala mekanik, apapun semua dikirim. Jadi menselaraskan satu visi tadi ya. Visi. Jadi ketika memang disampaikan A ya A, jangan sampai melenceng ke C seperti itu. Nah mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Pak, mungkin agak termotivasi gitu membentuk tadi tanggung jawab dan disiplinnya. Mungkin kalau pesan simpel aja ya, pesan aja. Jadi kalau menurut saya ya, jadi ini, kalian itu memang penting. Kalian itu memang penting. Jadi seorang memiliki skill atau kalian itu memang dibutuhkan. Tapi karakter jauh lebih penting. Karakter jauh lebih penting. Kenapa? Kalau dalam jangka panjang bukan kalian yang akhirnya bisa membawa teman-teman ke level yang lebih tinggi, tapi karakter, jujuran, tanggung jawab, integritas itu membawa teman-teman bisa jauh lebih panjang di belakang. Enak banget Mas, ya ampun. Jadi betul kata Pak Arief, kalian semua orang bisa menyamai ya, tapi kalau karakter kan nggak bisa Pak ya, karena itu memang dari mindset. Mungkin kalian mungkin dari semua orang mungkin bisa ditrainingkan Pak ya, tapi kalau karakter kalau memang tidak mau bisa berubah ya pasti di situ aja seperti itu. Nah, penasaran nih Pak kita, menurut Bapak sendiri ya dalam melihat dunia haji sendiri itu bagaimana sih potensi di masa depan gitu di Indonesia sendiri gitu? Apakah haji itu masih akan bertahan atau mungkin digantikan dengan AI mungkin? Ya, jadi kalau kita bicara haji di masa depan, haji itu nggak akan hilang. Karena hasilnya tadi membentuk karakter orang itu nggak bisa lewat AI atau aplikasi. Butuh peran dari teman-teman kita ini, peran dari maskapai, Pak Tisa memberikan contoh. Ketika peran haji itu tidak diperlukan lagi, gitu ya. Artinya di masa depan pun kita nggak bisa mengontrol karakter seseorang. Gitu. Artinya ya orang kan semaunya, ya bertindak semaunya. Nggak ada tadi ya, tanggung jawab, nggak ada rasa disiplin, integritasnya nggak ada. Itu pasti, gitu ya. Dan AI nggak bisa kita lepas ya. Nggak gitu, tapi kita harus bisa memadu badannya. Artinya itu menjadi alat bantu kita. Tapi nggak sepenuhnya memang kita harus bergantung. Ya. Itu yang paling penting kita bisa saling melengkapi. Nah, tapi di sini di peran haji ya di masa depan haji akan selalu menjadi strategi bisnis untuk organisasi. Benar-benar AI itu harus kita bisa optimalin lah dalam bekerja di dunia HR gitu. Nah mungkin bisa kasih tips nih Pak, skill apa yang perlu kami siapkan jika ingin terjun di dunia HR gitu. Oke, kalau skill sebenarnya nggak perlu banyak ketentuannya karena gini, teman-teman saya di HC itu basicnya juga rata-rata banyak yang dari teknis maupun yang dari sekolah juga banyak. Tapi yang penting di HC itu kalau saya pribadi gitu ya, orang HC harus ada integritas. Ya. Karena tadi integritas ya mau nggak mau itu menjadi poin. Terus kemudian terus belajar. Ya. Sampai sekarang saya terus belajar, ya, terutama kepada rekan-rekan baru gitu ya. Itu pasti harus mau belajar. Jangan sampai dengan kita udah pede ya dengan kemampuan kita saat ini, kita udah mau terima lagi gitu ya terkait pembelajaran dari luar ini. Jadi terus belajar.
Terus ketiga, saling berkolaborasi. Nah, jadi kita nggak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi dengan SAE, dengan operasional, ya, dengan LAT ataupun dengan dokternya. Jadi kunci kalau memang suatu saat ya teman-teman yang mungkin yang dari non HC ya ingin berkecimpung di HC, jadi 3 poin tadi ya, integritasnya, kemudian terkait belajar terus menerus dan mau berkolaborasi. Nah, ada pendapat nih Pak, katanya introvert itu nggak cocok di HR. Nah, kalau menurut Bapak itu seperti apa? Karena kan sekarang berhadapan orang banyak ya Pak, bermacam-macam karakter. Otomatis itu kan menguras energi mereka yang orang introvert nih. Kalau menurut Pak Arif itu gimana juga itu Pak? Jadi gini, kalau kita ngomongin introvert, jadi gini, basically ya, seseorang itu punya sifat introvert, tapi mana yang lebih menonjol? Gitu. Jadi di HC pun itu ada gerakan introvert. Ya, tapi bukan berarti dia akhirnya ketika sifatnya introvert nggak bisa berkecimpung di HC, enggak. Tapi hal itu akan didorong. Jadi sifat manusia itu introvert masih ada. Pokoknya saya menyendiri. Misalnya orang IT ya, pokoknya saya dengan kemampuan saya aja ya di coding. Tapi di HC pun sama. Jadi nggak melulu orang introvert nggak bisa di HC. Kenapa? Di HC selalu didorong untuk ketemu orang, ngadepin orang. Bermasalah. Kalau di sini nggak bisa. Tiap hari ketemu orang. Ya, mau di telepon, mau di WA, itu tuh pasti ramai. Ya. Mulai dari nyambutnya baik ya, selamat pagi Pak, sampai ngegas itu ada. Nah, sifat itu nanti akan terbentuk. Maunya jadi introvert, tapi ketika interaksi ya, banyak interaksi, orang akan didorong untuk bisa keluar. Tapi kalau secara ini ya, secara perilaku itu nggak akan ya. Introvert atau extrovert itu tapi dari sisi HC itu nggak ada istilah orang introvert nggak bisa ya sih. Nah, tuh teman-teman yang merasa introvert tapi penasaran di dunia HR bisa dicoba dulu gitu. Mungkin kuncinya di kontrol diri ya gitu. Kita Mbak Disa ini kan juga salah satu dari tim human capital juga yang pasti menghadapi banyak orang. Itu bagaimana sih kalau menurut Mbak Disa selama ini dari tim human capital? Pasti kan banyak karakter orang yang mungkin menghubungi Mbak Disa ya. Gimana pendapat Mbak Disa terkait itu? Ini pendapat Mas bener banget sih, kalau di HR itu draining energinya banget gitu. Cuma saya setuju dengan Pak Arif, ketika kita di HR itu kita akan bertemu berbagai karakter yang berbeda, dan itu letak serunya itu di situ. Karena beda-beda, jadinya menghadapinya pun juga harus beda-beda dan mampu buat cepat beradaptasi gitu. Itu menarik sih. Coba aja kan semua pindah. Oke. Terakhir nih Pak ya, untuk insan-insan muda Pak, apalagi sekarang kan banyak di bidang tenaga kerja, terutama banyak Gen Z yang mungkin switch career atau suntas ataupun profesional sedang membangun karir Pak ya. Mungkin bisa memberikan pesan Pak pada orang-orang yang mungkin atau nih Pak teman-teman human capital juga yang lagi merasa burnout Pak di di dalam lingkungannya, atau masih merasa canggung atau masih merasa kurang kayak gitu. Mungkin ada pesan kepada mereka. Ya kalau mungkin pesan ya, gaji ya, sama ya. Jadi gini, kalau kita bicara karir ini, sebenarnya gini, kita bicara karir itu nggak bisa ini seberapa tinggi posisi kita nantinya, atau seberapa besar nanti kerjaan kita di dalam organisasi. Tapi yang perlu kita tekankan, seberapa banyak kita memberikan kontribusi kepada organisasi. Ini apa? Ketika kita nggak bisa yang berkontribusi banyak gitu ya, organisasi itu menjadi poin yang perlu dievaluasi. Jadi bahasanya sekarang jangan ngejar di posisi. Saya nanti harus di posisi A, di posisi manajer. Tapi kontribusi apa mencari. Jadi kalau kita bicara karir itu kita bukan hanya bicara berapa tinggi pencapaian kita, atau berapa tinggi posisi kita saat ini, tapi lebih banyak
kontribusi apa dari bidang investasi atau kontribusi apa yang sudah kita perusahaan. Karena bisa ketika bisa bicara ya kayak integritas, ketika kita tidak bisa masih tidak, tidak kita kerja gitu ya, itu kan menjadi poin yang baik gitu. Nah, di tendensi ya, karena udah tadi misalnya ini banyak memberi, banyak memberikan kontribusi, otomatis itu pasti akan kembali. Kalau kita kerja dengan baik, tidak otomatis baik itu akan kembali. Dengan sama kayak magnet ya, kita memberikan sesuatu yang baik, ya, baik itu akan kembali. Jadi tidak perlu kita ngajak terkait gimana saya bisa di posisi perusahaan nanti gitu ya. Di mungkin berikanlah sesuatu kontribusi yang bisa barulah kontribusi yang baik, kontribusi yang masih. Nah, misalkan nih Pak ya, Gen Z kan, saya sering dengar nih, katanya kalau mau mendapatkan kesempatan peluang yang lebih baik dan berkembang, kesempatan yang berkembang, itu ada tips bahwa tiap 2 tahun kita harus kayak switch karir, pindah tempat seperti itu kan. Bapak gimana? Jadi salah satu opsi juga yang harus tercover itu bisa tinggi gitu. Kalau poinnya ini, orang mau switch karir itu sebenarnya kembali ke pribadi. Ini bahasanya ini. Karena dari saya semakin banyak keahlian atau kompetensi yang terkait ilmunya itu sebenarnya juga baik. Shift 2 tahun ya, dari sampai nanti bagaimana ya di shift 2 tahun itu jauh lebih baik. Ya. Tapi hal itu juga belum menjamin juga ya, bahwa seseorang itu akan naik secara nilainya gitu, secara sebagainya. Tapi semakin banyak pasti akan semakin banyak yang didapat. Pokoknya tadi ya, jangan dari ya, jangan pernah tertidur belajar. Temukan sesuatu yang baru. Setiap 2 tahun sekali sama sulit, nggak apa-apa. Tapi tidak salah, itu menjadi nilai kali dari akar. Sehingga Terima kasih banyak Pak untuk sebenarnya. Kalau misalkan yang lagi burn out gitu, nah itu berarti waktunya untuk mencari sesuatu pelajaran yang baru dengan tetap berkontribusi yang baik kepada perusahaan seperti itu. Kan hal baru ini nggak melulu pekerjaan baru yang bisa aja lebih baik. Atau di dalam bidang yang sama melakukan training ya dari program yang ini betul. Nah, jadi mungkin teman-teman yang driver atau BKN kan kita tuh banyak program yang mungkin yang sudah ada apa ya yang di driver di karena kan kalau nggak salah di TDC kita ada skill up sih Pak ya. Nah dari driver mungkin bisa jadi pengawas ya Pak seperti itu. Nah jadi mungkin teman-teman driver yang merasa udah supaya aku jadi driver, ya udah kita training, siapa tahu nanti bisa menjadi pengawas juga dan anggota kita. Kesempatan itu juga lebar, tinggal teman-teman gimana cari kesempatan itu dan tetap belajar seperti itu. Betul sekali. Jadi jangan bosan-bosan ketika memang ada teman-teman atau Pak Wildan nanti atau teman-teman pengawasnya ngejelas ya terkait training dan lain-lain itu untuk pengembangan diri itu diikutkan nggak apa-apa karena itu salah satu insight baru dari kita ya ibarat ilmu baru dan di kemudian hari pasti akan kita pakai seperti itu ya. Betul, semangat menjemput kesempatan guys. Nah, Pak Arif sendiri kan sudah berkecimpung belasan tahun ya Pak di dunia HR. Bapak pernah nggak merasa seperti menyesal gitu di dunia HR? Dan misalkan bisa dikilas balik, kira-kira bidang apa yang akan Bapak tekuni selain HR state? Oke, baik. Jadi gini, kalau kita bicara nyesal atau enggak ya, jadi sebenarnya kalau dari karir saya gitu ya di dunia HR gitu ya, kan ada penyesalan. Artinya ini, yang memang yang ditakdirkan ke saya, ya kita memfasilitasi ini ya, orang gitu ya, kita punya orang. Ada kata gitu ya, misalnya nanti dulunya ya, nggak bekerja PR mungkin saya masih di industri gitu. Karena ya basic saya memang di teknik gitu ya, saya di teknik elektro. Saya akan berkecimpung di dunia industri gitu ya. Yang dengan alat gitu ya, yang dengan unit itu pasti
Dengan sesuatu hal itu merubah mindset saya gitu, terkait membentuk karakter ya, membentuk karakter orang, membentuk karakter manusia itu sesuatu yang berbeda. Kalau mesin rusak tinggal diambil. Iya, kalau manusia ini Kalau rusak. manusia yang kita nggak mau rusak ya, tapi Iya. memang belum sesuai gitu ya. Heeh. Ini yang perlu effort gitu ya. Nah, ketika itu berjalan dengan baik ya, karakter orang menjadi lebih baik, itu menjadikan nilai tambah baik gitu. Jadi ada adrenalin tantangannya ya Pak ya bisa. Pasti. Wah, menarik, setuju sih Pak. Betul. Jadi di kesempatan kali ini ya, saya sebelumnya tuh belum mengetahui lebih luas Pak tentang human capital ini. Yang mungkin yang saya pribadi tahu ya human capital itu hanya recruiter, ya payroll, pertama gajian nih, pasti teman-teman terkait gajian nih, kayak gitu. Tapi belum terlalu tahu dalam. Jadi dalam kesempatan episode kali ini mungkin saya lebih banyak tahu ya ternyata human capital itu luas, bukan hanya sekedar hal-hal yang itu kita ketahui secara umum seperti itu. Dan itu jadi menarik juga dan insight baru bagi saya bahwa SDM itu juga perannya di safety juga ternyata sangat penting gitu. Betul. Karena itu tadi dibilang sama Pak Arif, semua itu kita harus saling kontribusi, bekerja sama, kolaborasi. Oke, mungkin terima kasih ya Pak Arif atas kesempatannya pada siang hari ini sudah bisa menyempatkan waktunya datang di podcast di Bagum News pada episode 2 kali ini. Di mana di sela-sela kesibukan Pak Arif bisa menyempatkan hadir di sela-sela itu. Nah, maaf ya Pak, misalkan ada kurang-kurang kami, mungkin kita juga terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada udah nonton sampai akhir. Jadi saya tangkap sedikit Pak tadi ya dari apa yang Pak Arif sampaikan. Jadi menurut saya nih ya, pengembangan manusia itu bukan sekedar program tambahan ya Pak dalam organisasi. Jadi fondasi utama dan memastikan keberlanjutan untuk daya saing tadi seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang di luar sana yang memang mau berkecimpung di dunia pertambangan atau juga di dunia SR atau yang lain-lain lah, itu tadi salah satunya poin-poinnya kita harus menjunjung tinggi integritas, mau tetap belajar seperti itu. Nah, mungkin sesi podcast kali ini cukup di sini ya Mas. Betul. Teman-teman ada yang mau request nggak? Mau mengundang siapa di episode 3 sebelum seterusnya ini habis ini? Sama temanya sekaligus mungkin ada yang mau request nanti bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Nanti mungkin yang memang atau mau tanya-tanya lebih bisa tanya ke Mbak Tisa ini atau langsung ke Pak Arif juga nggak apa-apa terkait dunia human capital ini seperti itu. Mungkin kita tutup ya dengan jargon kita yang biasanya ada di PT Bagong ini. Kita tutup dengan semangat pagi, semangat Bagong. Oke, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih ya Pak Arif.